bicara tentang the blind spot of leadership. Karena sangat penting kita ini hidup di dunia ini sebagai pemimpin, sering sekali kita itu memiliki blind spot. Blind spot itu adalah dark side. Sering sekali yang kita kerjakan itu tidak salah, tapi sebenarnya ada kesalahan yang kita tidak tahu. Itulah blind spot. Saya membaca buku satu yang namanya self-deception. Self-deception itu adalah menipu diri sendiri. Dia menceritakan satu anak muda yang sedang jenjang karirnya sedang naik. Dia betul-betul berusaha supaya dia bisa mendapat posisi yang lebih bagus. Dia kerja keras, nggak siang, nggak malam. Pada waktu dikirim ke satu kota, dia sampai tidak mau nginep di tempat yang disediakan karena dia tidak mau terganggu. Dia mau mempersiapkan papernya, dia mau mempersiapkan semuanya itu. Dia kerja keras sekali. Sampai setelah selesai, dia 25 hari di situ dan dia merasa dia sudah memberikan yang terbaik. Dia bertemu dengan bosnya. Bosnya liatin dia. Kamu pikir kamu hebat? Begitu banyak yang dia sudah kerjakan, bosnya tanya sama dia, kamu tahu nggak siapa yang setiap hari kasih kamu minum teh? Dia nggak tahu, karena dia sebegitu fokus untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia lupa dengan sekitarnya. Kamu tahu nggak anak kamu tadi malam panas? Kamu tahu nggak istri kamu itu tadi malam nangis? Dia nggak tahu karena dia begitu fokus untuk mengejar apa yang dia mau capai. Salahkah kita? Salah apa enggak kita ingin mencapai yang terbaik? Enggak salah. Tapi begitu hebatnya kita ingin mengejar sampai kita lupa ada hal-hal kecil yang menurut kita itu tidak penting, guys, itu sangat amat penting dan kita nggak tahu kita salah. Kan kalau baca buku namanya self-deception, penipuan diri sendiri, sangat sederhana. Dalam hidup kita ini sering sekali ada blind spot yang kita itu tidak tahu, terutama sebagai pemimpin. Apakah itu di gereja, di perusahaan, sering sekali kita pikir kita itu sudah benar, tapi sebenarnya ada yang kita nggak tahu. Orang yang memiliki blind spot itu biasanya melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan diri dia sendiri. Nggak salah. Belajar. Kan kita kadang kalau begitu kencang belajar, nggak mau diganggu, betul? Kalau ada anak datang, sebentar dulu, ini mami lagi ini, betul nggak? Lagi persiapan khotbah supaya khotbah paling bagus gitu. Pemimpin Kristen yang memperalat pelayanannya untuk kepentingan sendiri. Kita lihat apa yang Yesus lakukan pada waktu dia masuk ke Yerusalem, dia masuk ke Bait Allah. Yang dia lakukan adalah dia usir mereka semua. Yang menjual burung merpati, yang di sana mengadakan money changing, dia usir semua, dia marah. Dia bilang Bait Allah ini adalah rumah doa, tapi kalian perlakukan ini seperti sarang nyamuk. Berapa sering kita tanpa kita sadar kita jadikan pelayanan itu sarang penyamuk. Blind spot. Kita nggak pernah tahu, kita tidak pernah menyangka. Bagaimana kita membangun keberhasilan kita melalui pengakuan? Kita merasa kalau ada yang mengakui, itu baru namanya berhasil. Kita kepingin diakui. Salah apa tidak? Enggak salah. Tapi pada waktu kita udah kerja keras, nggak ada yang ngakui,
kita sedih, kita kesel, itu adalah blind spot. Merasa dirinya sangat hebat, sangat penting, sangat ambisius. Ambisi bagus kan? Bagus. Ambisius bagus kan? Nggak bagus. Merasa dirinya hebat dan penting, jauh di bawah sadar, merasa insecure. Pada waktu kita ada blind spot itu, ada perasaan, aduh, saya tadi malam waktu di mobil saya masih tanya sama anak saya, karena saya kan kemarin dulu malam itu nggak tidur, satu malam nggak tidur. Terus anak bilang, besok pagi jam 7 kita berangkat ke gereja. Oke. Aduh, tapi kayaknya kok capek yang bukan main, kan nggak tidur ya. Perasaan saya, khotbah saya itu nggak benar. Perasaan saya, karena saya masih gampang-gampang. Tapi setelah itu, setelah minum kopi, pada waktu bahasa Inggris udah bagus gitu rasanya. Kan kemarin waktu di mobil tanya sama anak saya, apakah yang ibadah satu itu betul ya, Mami kayaknya bicaranya ngaco ya gitu. Enggak, dia bilang enggak, oke. Sebenarnya pikiran saya itu adalah saya nggak mau jemaat itu kecewa karena saya kurang tidur, karena persiapan saya tidak baik. Itu bagus apa enggak? Bagus kan? Saya ingin memberikan yang terbaik. Tapi pada waktu kita takut yang kita berikan itu kurang baik, tanpa kita sadar di dalamnya itu tersembunyi blind spot. Berapa sering kita persiapan khotbah, persiapan ngajar, karena sedikit rasanya kita capek, kita kurang persiapan, kita terus merasa bahwa kayaknya apa yang saya berikan itu belum yang terbaik. Kalau yang kita inginkan adalah memberikan yang terbaik, itu masih positif. Tapi kalau yang kita inginkan adalah mereka merasa yang aku berikan yang terbaik, di situ sudah ada blind spotnya. Sulit sekali dijelaskan, ya, sulit sekali dijelaskan. Tapi saya tahu kita mengerti. Tidak mampu menikmati keberhasilan yang kita capai karena ada saja rasanya yang kurang. Kita ingin lebih lagi, kita ingin lebih lagi. Siapa yang pernah baca buku ini? Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Pernah? Jarang lah, buku ini pasti jarang ya. Nah, dikatakan bahwa di buku ini diceritakan di kota London ada satu orang yang bernama Dr. Jekyll. Dr. Jekyll ini orangnya tampan, orangnya baik, orangnya luar biasa, orangnya pinter, orangnya sangat dihormati, suka membantu orang, dan dia ini adalah seorang ilmuwan yang sangat hebat. Dia bisa menyampurkan beberapa macam sirum, itu kalau diminum maka wajah bisa berubah. Hebat ya, zaman dulu ratusan tahun yang lalu. Jadi dia itu sudah baik hati, dia pinter, dia hebat, dia ganteng. Nah, di kota yang sama tinggal satu orang bernama Mr. Hyde. Dia itu cacat, dia itu jelek, dia itu jahat, dia itu pemarah, dia itu pembunuh. Tapi setiap kali dikejar oleh polisi, ini Mr. Hyde ini lari masuk ke satu lorong dan dia akan hilang. Tidak pernah tertangkap. Satu saat tidak pernah lagi lihat Mr. Hyde, tiba-tiba dapat berita Dr. Jekyll mati. Dia meninggal bunuh diri dengan tubuhnya separuh Mr. Hyde, separuh Dr. Jekyll. Dia meninggalkan sepucuk surat yang dia berikan, titipkan kepada temannya yang dekat. Di surat itu dia tulis, aku adalah Dr. Jekyll yang dihormati, yang baik, tapi jauh di dalam lubuk hati saya
tersembunyi Mr. Hyde. Ngerti ya? Jadi di luar kita itu begitu bagus, tapi di dalam ada yang tersembunyi. Itulah blind spot kita. Gak tahu. Nah kalau ini dia tahu, Dr. Jekyll ini dia tahu. Dia tahu bahwa yang tidak baik itu tidak boleh dimunculkan. Maka dia temukan semacam sirup. Kalau diminum, dia berubah menjadi Mr. Hyde. Orang nggak tahu kalau dia itu Dr. Jekyll. Dia bisa melakukan apa yang dia mau lakukan. Dia bisa marah orang, dia bisa tampar orang. Tapi pada waktu dia muncul sebagai Dr. Jekyll, dia harus manis. Itu tersembunyi. Dia katakan, jadi dia kepingin menjadi Mr. Hyde, dia bisa lakukan segala macam supaya dia puas, nanti dia kembali lagi menjadi Dr. Jekyll. Satu saat karena dia sering sekali minum, itu sirup gak bisa dikontrol, sehingga tanpa minum pun dia bisa berubah. Karena berubah dia gak mau orang tahu, dia gak berani keluar. Ada sesuatu yang kita simpan, yang kita gak mau orang lain lihat. Apa sih blind spot? Blind spot adalah bagian kecil bidang penglihatan setiap mata yang sesuai dengan posisi cakram optik di dalam retina kita. Sedikit aja, karena tidak ada foto reseptor di cakram optik itu, maka gambar di area tertentu tidak terdeteksi. Itulah yang namanya blind spot. Kalau kita nyetir mobil, kalau kita lihat ke kaca spion, kita bisa lihat kan ke belakang. Tapi ada blind spot yang kita tidak bisa lihat. Nah, ini kita nggak bisa lihat. Ini juga kita nggak bisa lihat. Ini juga kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa lihat ini hanya ini aja, yang berwarna putih ini. Nah, yang kuning inilah yang blind spot. Makanya kaca spion itu ada yang di tengah, ada yang di samping, membantu kita melihat yang tidak bisa dilihat dengan kaca yang di tengah. Kita harus bisa lihat dari kaca yang di samping. Kenapa? Karena kaca yang kita lihat itu memiliki blind spot yang kita nggak bisa lihat. Inilah kalau kita lihat kaca spion, ya, yang kita nggak bisa lihat itu blind spot. Kalau rambut kita panjang ditutup ke depan yang nggak kelihatan, ya itu blind spot. Kalau perut kita gendut, kita mau lihat ke bawah perut nggak bisa, itu adalah blind spot. Itu blind spot. Terus sudah mulai pegang-pegang perut suami ini saya lihat ya. Suami saya itu punya blind spot. Setiap orang punya blind spot, ya, yang kita nggak tahu. Saya tahu suami saya itu baik. Nah, dia ini disleksia. Dia nggak bisa mengeja. Jadi dia nggak bisa misalnya BIB, BIB, dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Jadi kalau kita bilang suruh dia baca, saya ngajar dia setengah mati karena dia analfabet. Saya kepingin dia bisa baca supaya dia bisa tahu hidupnya harus bagaimana. Karena dia nggak bisa baca, saya juga nggak boleh baca. Dia nggak tahu kalau itu blind spot dia. Apa yang dia nggak bisa, saya nggak boleh. Dia nggak ngerti nyanyi, saya nggak boleh nyanyi. Apalagi main musik. Dia merasa dia nggak bersalah, dia merasa dia benar. Ada banyak hal. Nah, di dalam hidup kita juga bisa demikian. Yang kita tahu itu nggak salah kok, tapi sebenarnya itu nggak benar. Di hari ini kita mau belajar tentang blind spot. Menghancurkan diri kita sendiri kalau kita memiliki blind spot, apalagi kalau kita udah tahu dan kita nggak mau tahu.
Contohnya pada waktu kita tidak bisa melihat akibatnya, membuat orang lain menderita, betul ya? Kita nggak tahu, karena kita blind. Yang paling lucu, kita nggak merasa bersalah, karena kita nggak merasa itu salah. Contoh ya, ini semua udah dewasa, udah menikah semua? Udah ya? Suami saya itu suka perempuan. Dia belajar dari orang tuanya, dari keluarganya, orang Chinese dulu. Dia mengatakan kalau tidur dengan wanita muda itu nggak tua-tua, jangan percaya. Karena dia sudah mati ya. Dia udah mati, jadi jangan ada yang percaya. Dan dia percaya. Jadi pada waktu bicara, pada waktu bertengkar, dia bisa ngomong begini. Kenapa sih? Kok gini aja kamu ribut? Kan aku pulang utuh. Ngerti? Dia nggak tahu kalau itu menyakitkan hati orang. Dia nggak ngerti kalau itu bisa menyakitkan hati orang. Kenapa sih? Kan kalau aku tidur dengan wanita lain kan aku jadi muda terus. Salahnya apa? Aku pulang kan utuh, nggak kurang. Kurang nggak kalau dia udah pergi? Suami pergi sama orang lain, balik dia ada kurangnya nggak? Dia nggak bisa mengerti. Kurang ajar. Benar. Ya maksudnya ada yang gitu itu kan? Dia nggak tahu. Dia nggak bisa tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, itulah namanya blind spot. Dia nggak merasa bersalah. Aneh kamu ini gitu loh. Aneh kamu ini. Dia nggak merasa bersalah. Kemudian orang yang memiliki blind spot membuat orang-orang di sekitar dia itu menderita. Karena dia nggak tahu. Berapa sering kita bilang, aduh, kita nggak berani ngomong sama dia. Benar ya? Nanti kalau kita ngomong dia sakit hati, kita nggak berani ngomong. Tapi kalau lihat dia itu, aduh nggak tahan kita gitu. Ada pernah gitu kan? Ya ampun ini orang, ya ampun. Tapi kan nggak berani kita ngomong. Mengakibatkan pelayanan kita nggak efektif. Berapa sering kita tahu seseorang salah, kita nggak berani ngomong, betul? Betul. Salah. Artinya kita nggak mengasihi dia kalau kita nggak kasih tahu. Kalau saya orangnya, saya bisa beritahu pisangnya. Kan kita kalau orang percaya, orang Kristen, dikatakan kita itu harus hidup sederhana, betul? Wanita Kristen nggak usah dandanannya menyolok, betul? Kan Alkitab sudah mengatakan nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai itu, betul? Wanita itu harus nggak usah dikepang rambutnya, betul? Jadi banyak sekali anak-anak perempuan yang kuliahnya di STT, ya nanti udah tamat, udah jadi guru Injil, jadi pendeta. Mereka itu ingin tampil atau jadi istri pendeta. Mereka ingin tampil sederhana. Salah nggak sih? Salah nggak tampil sederhana? Nggak salah ya. Tapi kalau dia tampil di depan khotbah, ini dijepit sama jepitan masih kayak anak sekolah, rambutnya awut-awutan, pakai baju nggak tahu bagaimana supaya sederhana, lipstiknya nggak ada, pucet asih, yang duduk yang jemaatnya itu ada yang konsultan, ya kan, ada yang dosen, ada pengusaha, ada yang ini. Kira-kira mereka mau denger nggak ini orang yang khotbah? Itu blind spot. Dan mereka itu nggak tahu. Kita berani nggak ngomong sama orang gitu? Nggak berani. Saya ngomong. Mari saya bawa kamu pergi ke salon. Nah itu saya. Saya bilang kita gimana? Saya pikir saya sih sudah cukup sederhana lah ya. Tapi kan kita harus tahu gimana tampil. Kita bicara sama siapa.
Susah ini orang. Sampai saya beliin lipstick. Saya suruh dia, dia udah bagus ya, bagus. Minggu depan dia udah cuci rambut, minggu depan begitu aja. Saya bilang, itu mau untuk anak-anak sekolah yang di STT. Kamu ini udah pendeta, gimana sih? Kamu khotbah nggak mau denger, pakai supaya kelihatan sopan. Rohnya kan panjang nggak pendek, pendek nggak panjang. Kedodoran enggak, ini enggak. Khotbahnya nggak tahu gimana gitu kan. Orang mana, lu boleh punya ilmu, tapi orang nggak mau dengar. Orang lihat kamu aja, orang udah nggak mau dengar. Itu blind spot, merasa yang penting aku punya pengetahuan, aku lebih dari mereka. Kita harus bisa melihat diri kita melalui cermin kita. Sorry, saya banyak ngomong, saya tahu ini semua para pendeta, para hamba Tuhan yang semua hebat-hebat. Hari ini blind spot itu menggoncang banyak sekali pemimpin-pemimpin. Ada yang tidak merasa bersalah dengan hidup sangat mewah. Blind spot. Kadang-kadang kita nggak mau mengakui. Kita lihat saat ini ada pendeta-pendeta besar yang setiap hari, setiap minggu khotbah tentang keluarga, tapi tertangkap tidur dengan anak buah dia belasan tahun. Dan dia nggak merasa bersalah. Dia bisa mengatakan bahwa dia butuh kasih sayang. Ada juga yang mengatakan bahwa kita kalau jadi pendeta harus hidupnya di atas rata-rata, supaya orang tidak melihat Tuhan kita miskin. Benar? Dan kita tidak tahu bahwa itu telah merugikan pelayanan kepada Tuhan. Blind spot itu bisa mempermalukan nama Tuhan dan juga menghambat pelayanan kita. Bagaimana sih blind spot itu masuk ke dalam kehidupan kita? Bagaimana dia hadir? Kita kurangnya sadar terhadap diri kita sendiri. Kita harus percaya diri tetapi tidak boleh over percaya. Sering sekali karena kita tidak tahu. Aduh, kan ada kan supaya kelihatan hebat pakai foto, gitu kan? Karena rasanya pokoknya aku nggak tahu, kita nggak sadar bahwa kita itu telah merusak pelayanan kita. Self awareness, atau yang sudah merasa sangat nyaman, nggak ada yang berani tegur. Pendeta besar, istri pendeta besar dari keluarga besar, siapa yang berani bicara kepada mereka? Pernah nggak anak pendeta? Kamu anak pendeta, nggak boleh gitu ketawanya. Kamu anak pendeta, pakaiannya nggak boleh gitu. Kamu anak pendeta, pernah nggak? Iya. Halo, Iya. kasihan kali itu anak pendeta. Emangnya anak pendeta bukan manusia? Jadilah mereka anak-anak yang mengucilkan diri mereka sendiri, atau jadilah mereka anak-anak yang kesombongannya meningkat karena dia anak pendeta, jadi gak normal lagi. Itu blind spot. Tanpa kita sadar, itu blind spot. Sudah merasa nyaman, rasa percaya diri yang berlebihan. Saya nggak usah kasih contoh di semuanya. Kemudian sebenarnya blind spot itu hadir karena hidup kita kurang intim dengan Tuhan. Kita lebih percaya pada diri kita sendiri daripada kepada Tuhan.
Bagaimana berkembang? Ambisius, bukan ambisi. Mau menjadi yang terhebat, mau jadi yang terbaik. Kalau ada orang lain lebih baik dari kita, kita sudah tidak suka. Kalau ada orang khotbah lebih hebat dari kita, kita sudah tidak suka. Butuh diakui. Ini adalah blind spot yang kita itu nggak tahu. Kalau kita kepingin diakui, itu sudah mulai muncul. Saya tadi banyak cerita, terus rasa takut salah. Takut salah, takut nanti ada orang yang bilang itu salah, itu salah. Ya ampun, manusia itu nggak ada yang hebat. Salah sedikit is okay. Ingin mengontrol. Saya mau kita belajar di sini. Kalian di sini nggak ada yang sempurna. Saya jauh lagi dari sempurna. Cuma I just want to be who I am. Gak perlu kita itu menjadi orang lain. Kasian. Kita hidupnya jadi stres. Kita mau menjadi yang bukan kita. Anda percaya kalau ada satu pendeta besar, kalau nanti ini ada anak buahnya atau pendeta-pendeta yang lebih muda yang naik, Anda perhatikan sering sekali mereka itu cara khotbahnya, cara bicaranya itu bisa persis kayak pendeta besar itu. Kalau ada yang taruh mic di sini, itu anak buahnya pun bisa taruh mic di situ. Kalau dia ada jepit gini, dia pun bisa jepit gini. Saya nggak usah bilang orangnya, tapi kalian tahu.